bersama dengan Om Mawan, Kak Dina, Kak Nia. Mas Witra. Oke, untuk lagu pembukaan ini biar kita semangat, kita mengajak adik-adik bangkit berdiri nih Mbak Dina. Iya. Kita mau nyanyi apa? Bertemu dengan kasihnya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu diam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami boleh bersuka cita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekali lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan menyertai dan memberkati kami, dan juga terlebih juga kami boleh mengerti firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Mbak, merasakan nggak sih kalau kasihnya Tuhan kepada kita itu luar biasa? Merasakan? Contohnya apa Mbak Dina? Contohnya kita boleh memuji nama Tuhan dan juga bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Nah, nih kita mau mengekspresikan nih kalau kita juga mengasihi sama kita seperti Tuhan mengasihi kita lewat pujian "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan".
Sudah siapkah adik-adik pagi ini mendengarkan firman Tuhan? Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan adik-adik yang diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Disambung dengan Kejadian 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Ya adik-adik, karena ini bacaannya banyak, nanti bacaan ini dapat dibaca adik-adik di rumah. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan kakak, om atau ibu atau ayah. Baik ya adik-adik. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Yusuf mengampuni saudaranya. Nah adik-adik, pada firman kali ini kita belajar tentang tokoh Yusuf. Adik-adik masih ingat tentang Yusuf? Ya. Yusuf mempunyai berapa saudara adik-adik? Iya, Yusuf mempunyai 11 saudara. Saudara banyak ya saudaranya. Seperti kalau misalnya adik-adik mau membuat satu tim sepak bola, nggak usah cari teman lain, bisa dengan saudaranya sendiri. Nah, kembali ke firman ya adik-adik. Di sini Yusuf paling disayang oleh ayahnya. Ayah Yusuf siapa adik-adik? Ya, ayah Yusuf bernama Yakub. Karena di sini Yusuf paling disayang ayahnya, di sini membuat saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Yusuf bersepakat akan menyingkirkan Yusuf. Kemudian saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf menjadi budak. Dia menjualnya ke rumah Potifar. Ini Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dia bekerja rajin dan jujur. Nah adik-adik, beberapa bulan kemudian setelah Yusuf bekerja di keluarga Potifar, Yusuf dirayu sama istri Potifar. Istri Potifar mengganggu Yusuf, menggoda Yusuf. Kira-kira Yusuf mau apa enggak adik-adik? Iya, Yusuf menolak. Yusuf tidak mau menuruti kemauan istri Potifar. Mengapa? Karena Yusuf adalah orang yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Nah ini waktu istri Potifar mau menggoda Yusuf. Kemudian istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf karena Yusuf tidak mau menuruti kehendak istri dari Potifar. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana adik-adik perasaan adik-adik kalau seperti Yusuf? Tentu adik-adik pasti akan sedih, akan takut. Ini gambar Yusuf yang dimasukkan ke dalam penjara ini. Nah, tetapi di sini Yusuf tidak takut. Yusuf tidak takut karena Yusuf percaya kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan melupakan Yusuf. Allah akan selalu memberkati Yusuf walaupun Yusuf berada di dalam penjara. Ini gambar Yusuf selalu berdoa, minta penyertaan Tuhan di dalam penjara. Suatu hari penjara heboh dengan datangnya dua penghuni baru, yaitu kedua pejabat dari Firaun. Yang satu pengawas roti atau juru roti, yang satu lagi pengawas minuman atau juru anggur. Di sini kepala penjaga penjara menugaskan Yusuf untuk mengawasi kedua mantan pejabat ini. Ini ada juru roti, juru anggur, dan Yusuf. Suatu malam,
si juru minum ini dan si juru roti bermimpi. Mimpi mereka aneh dan mereka bingung mengartikannya. Besok paginya saat melihat orang ini, Yesus bertanya kepada mereka berdua, "Mengapa mukamu muram? Mengapa muramu kok cemberut?" Nah, karena sikap Yusuf yang ramah ini membuat mereka berdua mau menceritakan mimpinya. Dahulu orang Mesir itu percaya kalau mimpi itu mempunyai arti. Nah, kemudian juru minum mulai menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Begini loh Yusuf, tadi malam aku bermimpi ada tanaman anggur dengan 3 tangkai yang dipenuhi anggur dan rantingnya dipenuhi anggur yang sudah matang. Nih, sudah matang anggurnya. Dan anggur ini diperas di cawan Firaun. Ini cawan Firaun ya, seperti gelas ini. Kemudian Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum ini. "Oh, begini juru minum mimpimu, bahwa 3 hari lagi kamu akan dibebaskan oleh Firaun dan Firaun akan mengembalikan jabatanmu." Nah, mendengar hal ini juru minum senang karena dia akan dibebaskan dari penjara. Nah, sekarang giliran dari juru roti ini. Juru roti bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. "Begini loh Yusuf, aku bermimpi tadi malam itu aku memanggul 3 bakul roti. Tetapi semua rotiku habis dimakan burung-burung ini. Habis dimakan oleh burung-burung." Kemudian Yusuf terdiam. Karena apa adik-adik? Karena Yusuf tahu bahwa juru roti ini mimpinya kurang menyenangkan. Kemudian Yusuf berkata, "Begini mimpimu. Mimpimu bahwa 3 hari lagi kamu akan menerima hukuman berat." Nah, adik-adik, mendengar berita ini, si juru roti sedih. Karena dia berpikir bahwa dia tidak akan bebas lagi dari penjara. Ini gambarnya ini. Nah, kemudian setelah jelang kemudian setelah Yusuf mengartikan mimpi juru roti dan juru minum ini, Yusuf masih di dalam penjara. Tetapi juru roti, juru minum, gimana ini? Terus aja enggak apa-apa. Oh, itu dipotong. Oh ya. Dan Yusuf berpesan kepada juru minum, "Jika nanti kamu bebas, tolong bilang ke Firaun bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya difitnah istri Potifar." Tetapi apa adik-adik yang terjadi setelah juru minum keluar dari penjara? Ternyata juru minum ini lupa akan pesan Yusuf untuk disampaikan kepada Firaun. Nah, ini berarti juru minum gimana adik-adik? Orang yang tidak taat dan setia ini gambarnya. Dia tidak mau menceritakan pesan dari Yusuf kepada Firaun. Mungkin dia lupa ya. Ya, mungkin dia lupa karena sudah tua. Nah, kita lanjutkan. Adik-adik masih ingat tentang Yusuf yang berhasil mengartikan mimpi dari Firaun. Adik-adik tahu apa mimpi Firaun waktu itu? Pada waktu itu Firaun bermimpi. Dia mendapatkan 2 mimpi. Yang pertama yaitu Firaun berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah di situ 7 ekor lembu yang gemuk ini, nggak kelihatan ya soalnya di fotokopian. Dan 7 ekor lembu yang kurus, ini 7 lembu ekor yang kurus dan ini 7 ekor lembu yang gemuk. 7 ekor lembu yang kurus ini
memakan 7 ekor lembu yang gemuk ini. Terus mimpi yang keduanya lagi, tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, ini ya. Tetapi tampak juga di sebelahnya tumbuh 7 bulir gandum yang bernas dan berisi, ini. Nah, bermimpi ini Firaun gelisah, adik-adik. Kemudian Firaun menyuruh memanggil orang yang berilmu di Mesir untuk menafsirkan mimpi dari Firaun ini. Tetapi dari semua yang dipanggilnya itu tidak dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Lalu juru minum berkata kepada Firaun tentang Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Kemudian Yusuf pun dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun. Nah, begini mimpimu, arti dari mimpi Firaun, bahwa akan terjadi kelimpahan makanan selama 7 tahun dan akan timbul kelaparan selama 7 tahun. Nah, adik-adik, karena di sini Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Firaun, maka kini Yusuf diangkat menjadi orang penting Firaun. Yusuf dilantik menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Tanah Mesir berlimpah makanan ketika daerah lain kekurangan. Kemudian saudara-saudara Yusuf mendengar hal ini, mereka pergi ke Mesir untuk mencoba membeli bahan makanan ini. Tapi apa adik-adik? Saudara Yusuf ketakutan kepada Yusuf. Karena mereka telah menjual Yusuf menjadi budak di tempat Potifar. Bagaimana perasaan adik-adik kalau seperti Yusuf ini? Tentu adik-adik akan marah ya. Tapi saya percaya adik-adik di sini tidak. Mungkin adik-adik di sini seperti Yusuf karena adik-adik adalah anak Tuhan. Demikian juga Yusuf di sini. Di sini Yusuf menerima saudara-saudaranya dengan baik. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak dendam. Nah, ia mengajak saudara-saudaranya dan ayahnya untuk pindah ke daerah di salah satu daerah Mesir ini. Saudara-saudaranya Yusuf diajak pindah. Mereka tinggal di salah satu daerah Mesir. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka saudara-saudaranya ini tidak kelaparan. Nah, di sini Yusuf memberi contoh kepada kita adik-adik. Sekalipun kita dibenci, kita dihina, kita tidak boleh marah. Seperti Yusuf dibenci, disingkirkan oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai dijual menjadi budak. Di sini Yusuf tidak marah. Yusuf mau menolong saudaranya dan Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Mari di sini kita bersama-sama seperti Yusuf. Kita belajar seperti Yusuf. Kita mau mengampuni walau kita dibenci, walau kita dihina atau disakiti. Kita mempunyai keyakinan iman. Kita percaya bahwa setiap peristiwa kehidupan yang kita alami adalah rencana Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, sebelum kita tutup firman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dan doa ditirukan adik-adik di rumah ya. Bagaimana sikap berdoa dengan baik? Yaitu dengan kedua tangan dilipat, mata terpejam, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa seperti tokoh Yusuf. Tolong kami supaya bisa mengampuni saudara-saudara kami, walau kami dibenci ataupun dihina. Hilangkan rasa dendam dalam hati kami, karena kami manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan nih Mbak.
Kita tahu ya betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita diajarkan juga untuk mengasihi sesama. Nah, kita juga mau nih mengingat kasih Yesus kepada kita lewat pujian Kasih Yesus. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, sebagai tambahan informasi, kita akan mengumpulkan persembahan ini nantinya di tanggal 18 Oktober di mana aja Kak Nia? nanti bisa dikumpulkan di tempatnya Kak Korni, rumahnya di RT 2, Kak Dina, rumahnya RT berapa? 4, dan di rumahnya Kak Nia di rumah di RT 1. Nah, adik-adik boleh bebas memilih lokasi pengumpulan yang paling dekat dengan rumahnya adik-adik. Nah, jika nanti terjadi kendala seandainya ke rumahnya Mbak Dina nggak ada orangnya, nanti bisa ke rumahnya Mbak Nia atau ke rumahnya Mbak Korni, gitu ya Mbak? Ya. Nah, mari adik-adik kita pujikan kuberi persembahan. Kita tadi kan sudah mempersembahkan sebagian berkat yang begitu luar biasa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, kita mau berdoa dulu nih untuk ucapan syukur, doa persembahan, serta doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sekelompok anak-anak kecilmu sekolah minggu dapat bersama-sama berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami pada saat ini membawa persembahan kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh guru-guru sekolah minggu kami untuk memuliakan dan memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih sakit Tuhan karena COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus yang turut menolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap tim medis maupun jajaran yang turut menolong kami untuk menekan agar virus ini dapat semakin terkendali. Berkati Tuhan setiap kami, anak-anak-Mu, orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan dan imun yang baik sehingga kami tetap boleh tumbuh dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan Kasih Yesus indah, oh indah.